Kita hormati Bapak Kiai Haji Maskur. Beliau sekarang menjadi penyuluh di KUA Depok nih Bapak nih. Penghulu di KUA Depok. Sebelumnya beliau adalah kasih PHU Kabupaten Bantul. Beliau tahun kemarin tugas sebagai pembimbing ibadah kloter. Dan para peserta seluruhnya Zoom BIMSIK pada siang hari ini angkatan yang ke-13 Bapak, yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan Zoom pada siang hari ini. Walaupun mohon maaf tadi ada sedikit kendala terkait dengan internet. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Saya selaku moderator pada siang hari ini akan mengantarkan BIMSIK angkatan yang ke-13 dalam pembahasan perjalanan jamaah haji selama di pesawat Bandara Amma Madinah, Bandara KIAA Jeddah. Untuk itu mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Maskur sepenuhnya. Sumonggo Bapak. Tapi sebelumnya marilah acara siang ini kita buka bersama. Coba punya antum. Liridho ilah wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Depok masuk. Alhamdulillahalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Maskur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkaru fi ayyamin ma'lumat. Shadaqallahu alim. Bapak moderator yang kami hormati, Bapak Ibu peserta bimbingan manasik haji yang kami hormati, tentu pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmat Allah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti bimbingan manasik, dan mudah-mudahan pertemuan nanti senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Shalawat dan salam kita panjatkan pula mudah-mudahan Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan tempat yang mulia, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentu kami mengucapkan selamat karena tahun ini Bapak Ibu adalah calon-calon yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu Allah. Jadi haji itu panggilan Allah dan antrinya panjang, dan Bapak Ibu alhamdulillah tahun ini insya Allah berangkat. Amin. Dan ibadah haji itu ibadah yang luar biasa karena di samping menyempurnakan agama kita, janji Allah bahwa haji itu adalah pahalanya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaya ilal jannah. Ya. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Makanya begitu pentingnya dalam ibadah haji ini, maka perlu persiapan yang panjang.
Dan saya yakin ini dari panitia sudah 13 ya kali pertemuan, dan Bapak Ibu sudah mengikuti sejak bagaimana persiapan dari rumah sampai ke bandara tentang kesehatan harus bagaimana. Dan sekarang kami akan menyampaikan proses Bapak Ibu setelah berada di karantina di embarkasi Ndonoudan. Jadi sekarang ini Bapak Ibu ibaratnya sudah berada di Ndonoudan ya, artinya sudah di karantina dan tinggal siap berangkat ke tanah suci. Karena haji itu berada di tanah suci. Jadi ada 2 tanah suci yang ditetapkan. Pertama adalah Mekah oleh Nabi Ibrahim dan Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian 2-nya disebut dengan Haramain, 2 kota yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu bersyukur karena sebentar lagi mungkin Bapak Ibu akan sampai ke tanah yang disucikan Allah itu. Nah, makanya Bapak Ibu nanti setelah dari bandara, maka Bapak Ibu akan dari embarkasi akan berangkat ke bandara. Nah, di bandara itulah mungkin Bapak Ibu sudah mulai mau berpindah tempat dari Indonesia ke tanah suci. Ada perbedaan untuk tahun ini dan mungkin tahun yang dulu, karena sekarang ada kebijakan yang namanya fast track. Ya, jadi kalau dulu jamaah haji itu begitu dari embarkasi ke bandara langsung naik ke pesawat, langsung menuju ke Jeddah atau ke Madinah, bandara Amir Mahmud bin Abdul Aziz di Madinah bagi yang gelombang 1, dan di bandara King Abdul Aziz yang gelombang 2. Itu dulu. Tapi karena sekarang ini jamaah haji juga banyak, kemudian antrinya juga banyak, bahkan kita masih pakai tagline haji ramah lansia dan difabel. Nah, biasanya kalau orang jamaah haji itu sampai ke bandara, maka di sana kemudian akan ada pemeriksaan yang panjang. Padahal Bapak Ibu sudah melalui perjalanan yang antara 9 sampai 10 jam. Sehingga fisik itu lemah, capek dan sebagainya. Nah, kemudian kebijakan dari pemerintah Indonesia, dari Kementerian Agama, juga bersama dengan Arab Saudi, maka ada kebijakan yang namanya fast track. Nanti seluruh pemeriksaan dokumen haji ya tentang keimigrasian itu akan dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandara Adi Sumarmo ya, bagi yang dari yang di Solo. Jadi SOC itu Bapak Ibu nanti pemeriksaan dokumen itu akan dilakukan di Bandara Adi Sumarmo. Ya, seperti paspor, kemudian visa. Nah, itu pemeriksaannya termasuk dokumen yang lain. Nah, makanya mungkin antrinya itu tidak di Arab Saudi, tetapi di Indonesia, itu di embarkasi Solo. Nah, baru setelah nanti pemeriksaan itu, karena kalau Bapak Ibu dilakukan di bandara di Arab Saudi, di Amir Mahmud bin Abdul Aziz atau di King Abdul Aziz, maka memakan waktu 2-5 jam. Dan ini sangat menguras tenaga bagi jamaah. Padahal Bapak Ibu, terutama yang gelombang 2, nanti begitu sudah sampai di Bandara Jeddah, maka akan segera melaksanakan umroh karena sudah dalam keadaan ihram. Makanya dengan kebijakan ini, insya Allah jamaah itu tidak akan berlama-lama. Itu di bandara, begitu turun di Jeddah ataupun di Madinah, maka langsung menuju ke hotel. Nah, itu kebijakan itu disebut dengan fast track. Jadi nanti petugas imigrasi dari Arab Saudi itu semuanya akan berkantor di Indonesia. Ini yang namanya fast
track. Nah, setelah melalui proses itu dokumen, yang maka ketika Bapak Ibu nanti ya, berangkat dari ya. bandara, saya harapkan dari embarkasi sudah disiapkan itu yang namanya paspor, kemudian visa dan dokumen-dokumen yang lain. Ya, akan adipres di situ. Nah, tidak ada yang setelah dengar, selesai saya pemeriksaan tidak itu, dengar juga, kemudian Pak. Bapak Ibu akan kemudian Sami mboten antri untuk naik pesawat. Jangan-jangan sananya Naik pesawat. Ya, intinya Maka Bapak Ibu malah suaranya. karena perjalanan panjang, maka naik pesawat. Jangan lupa ketika naik pesawat itu ya berdoa ya, dengan berdoa. Memang Kemudian belum dimulai di dalam ini. pesawat, Bapak Ibu nggak usah panik, karena nanti akan dipandu oleh pramugari. Sudah, itu kan sudah Misalkan kok nomornya berpisah dengan pasangannya, nggak usah panik. Ya, karena memang itu sudah pakai nomor kursi ya di tiket Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti maka misalkan duduknya tidak jejer dengan satu teman regunya atau dengan pasangannya, ya saya harapkan jamaah tidak usah panik, santai mawon, nggih, karena insya Allah semua jamaah akan diberangkatkan. Nah, ini maka masuk sesuai dengan nomor kursi, karena Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tiket, ya, tiket nanti akan diberikan di embarkasi. Kemudian setelah ketemu kursinya, saya harapkan Bapak Ibu duduk di tempat kursi senyaman-nyamannya, ya. Jadi kita duduknya yang nyantai, ya, ingin bersandar atau pokoknya dibuat duduk senyaman-nyamannya. Nah, kemudian juga saya harapkan kita naik pesawat itu barang bawaan secukupnya saja, ya, jangan terlalu memberatkan, ya, karena nanti di situ juga di samping naik turunnya juga tidak akan melakukan perjalanan, makanya bawanya sedikit saja. Kemudian setelah ada di pesawat, Bapak Ibu kalau sudah terbang, saya harapkan Bapak Ibu pertama ya banyak berdoa, berzikir. Kemudian kalau tidak, maka digunakan untuk istirahat secukupnya, ya, secukupnya, ya, karena akan perjalanan panjang, jadi 9 jam sampai 10 jam. Ya. Nah, ketika nanti pesawat mulai naik, ya itu saya harapkan Bapak Ibu bisa menghisap permen atau mulut dalam keadaan terbuka. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak terlalu bising kan di telinga kita itu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu ketika di pesawat itu usahakan senyaman mungkin, santai mungkin. Kalau mau ke kamar kecil, ya langsung saja Bapak Ibu bisa antri di kamar kecil. Kalau tidak bisa, ya nanti bilang sama pramugari yang melayani. Ya, ini Bapak Ibu hormati, jadi pokoknya di pesawat itu ya dijaga juga kesehatannya, termasuk kalau YouTube juga aja, Pak. Ada suaranya. Ya, mungkin pakai masker atau apa pelindung diri, karena mungkin juga pakai jaket yang live biar di YouTube nonton suaranya nggih. Oke. Nah, Bapak Ibu hormati, karena perjalanan Bapak Ibu itu panjang, maka tentu di situ mohon izin keluar. akan bertemu dengan waktu sholat. Waktu sholat. Maka diharapkan nanti Bapak atau Ibu, ketua rombongan, ketua regu, juga termasuk petugas nanti betul-betul untuk mempertimbangkan, ya, mengingatkan pada saat waktu sholat, ya. Bapak pembimbing ibadah saya harapkan koordinasi dengan petugas dari pesawat itu supaya nanti kalau menjelang waktu sholat itu diberikan tahu, ya, diberitahu, syukur bisa sholat berjamaah di pesawat. Nah, kalau tidak mungkin yang penting kita ingatkan, ya, tergantung kondisi bagaimana di pesawat itu nanti. Nah, Bapak yang hormati, jadi karena 9 jam itu maka pasti akan ketemu dengan waktu sholat. Nah, makanya kemudian karena waktu sholat itu datang, kalau menurut Imam Syafi'i ya hormati waktu sholat, ya kita harus menghormati waktu sholat. Makanya kemudian ada prinsip yaitu dengan sholat di pesawat yaitu jamak qashar. Kalau berangkatnya siang ya akan ketemu duhur dengan asar.
atau maghrib dengan isya. Ya, sama, fikihnya sama, mana sholat yang bisa dijamak dan mana yang bisa dikosor. Nah ini, itu sekali lagi, itu menghormati waktu sholat. Caranya gimana? Caranya ya nanti dimulai dengan tayamum. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa dari petugas atau bimbing ibadah mengingatkan Bapak Ibu silahkan tayamum. Ya caranya ya durbatan fil wajhi wa durbatan fil yadaini. Ya, kita usapkan tangan kita di kursi ya atau di tempat mana di situ, kemudian sekali diusapkan di wajahnya, kemudian yang kedua durbatan fil yadaini, jadi di dua tangannya. Nah, selesai kemudian mungkin ada salah satu petugas yang ditunjuk itu untuk kemudian iqomat, kemudian melaksanakan sholat berjamaah kalau memungkinkan. Kalau tidak ya mungkin sholat sendiri jadi nggak apa-apa. Itu pertama itu jadi tayamum. Karena di situ akan tayamum. Bahkan sholat kita di situ bukan hanya sholat fardu. Mungkin Bapak Ibu juga akan melakukan sholat sunnah ikhram ya. Jadi nanti karena Bapak Ibu perjalanannya akan melewati mikot ya, maka mungkin di situ juga Bapak Ibu akan diingatkan dari petugas pesawat bahwa sebentar lagi pesawat akan melewati mikot makani ya Pak Ibu. Mikot ada dua, yaitu mikot makani dan mikot yamani. Nah, terutama ini yang gelombang 2. Nah, pastikan yang gelombang 2 itu nanti mikotnya itu nanti di Yalamlam atau Qarnul Manazil, yaitu nanti ada pengumuman. Nah, begitu sudah mau disampaikan, Bapak Ibu sebentar lagi pesawat akan melewati mikot makani, maka segera di situ Bapak Ibu bisa tayamum, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian menjatuhkan niat umroh ya. Karena semua jamaah haji kita itu yang ke Mekah, ya, maaf, semua jamaah haji kita itu baik gelombang 1 maupun gelombang 2 itu semuanya itu hajinya haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh baru haji. Sehingga bagi yang gelombang 1 mungkin di pesawat tidak masalah karena akan menuju ke Madinah. Ya, karena Madinah maka bisa pakaian batik nasional itu biasa ya. Tapi yang gelombang 2 Bapak Ibu, nah ini lebih hati-hati ya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu pakai pakaian ihramnya itu saat mau berangkat di Donoudan ya. Ada yang begitu itu. Ada yang sudah pakai pakaian ihram, ada yang kemudian yang pakai ihramnya setelah mendekati mikot ya. Kalau memungkinkan nggak apa-apa, cuman biasanya ribet ya, terutama untuk bapak, karena bapak ini kan kain ihramnya beda, hanya 2 lembar, tidak boleh ada pakaian yang menempel. Kalau ibu-ibu nggak masalah, ibu-ibu itu pokoknya pakaian ihram ya seperti pakaian biasa yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk bapak-bapak kalau sudah ihram, nah itu ribet. Makanya seandainya nanti sudah mendekati di mikot makani, nah kita harapkan juga bapak, ibu, para ketua regu, ketua rombongan, pembimbing ibadah itu betul-betul disampaikan. Bapak Ibu ini sudah mendekati mikot, maka segera persiapkan ihramnya. Ya, ihram di sini bukan hanya pakaian, termasuk betul-betul pakaian ihram itu yang sesuai dengan syar'i ya. Yang masih pakai celana suruh untuk melepas ya. Kemudian yang bapak masih pakai pecis ya harus dilepas ya. Kemudian yang masih pakai kaos kaki bapak harus dilepas. Itu larangan ihram. Larangan ihram itu kan tidak boleh tutup kepala, tidak boleh pakai pakaian dalam, kemudian mata kaki harus kelihatan. Nah, untuk bapak-bapak ya. Kalau ibu yang biasa cadaran, kalau pakai ihram maka harus dibuka. Justru harus terbuka wajah dan telapak tangan. Nah, ini baru di situ kemudian disampaikan Bapak Ibu silahkan sholat sunnah niat ihram 2 rakaat. Kemudian setelah itu bareng-bareng kemudian menjatuhkan niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nah itu, dan disunahkan setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, ya sebaiknya juga diteruskan dengan
talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Itu baca sebanyak-banyaknya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Karena kita di sana itu hanya memenuhi panggilan Allah. Tapi untuk gelombang 1, insya Allah nanti niatnya itu setelah dari Madinah berangkat ke Mekah. Sehingga nggak begitu ribet. Nah, Bapak yang kami hormati, itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama di bandara. Di pesawat, pesawat. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, juga saya harapkan yang gelombang 2, ini terutama yang gelombang 2, ini setelah jamaah itu niat umroh, ya, maka pastikan disampaikan bahwa larangan umroh itu sudah berjalan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ini biasa, tapi besok kalau sudah melakukan betul, ya, sudah berada di pesawat, sudah menjatuhkan niat umroh, itu hati akan bergetar, ya. Hati bergetar, baru merasa bahwa dia sekarang sedang berikhram, berpakaian ikhram. Ya, jadi nah, itu biasanya akan ada getaran-getaran hati, ya. Besok mungkin Bapak Ibu bisa merasakan, ya. Nah, makanya Bapak yang hormati, itu kegiatan yang mungkin nanti akan dilakukan di pesawat. Pak, kalau sedang ikhram, boleh nggak minum makan? Boleh, ya. Setelah sholat, niat, kemudian batal, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi niat ikhram itu tidak harus dalam keadaan bersuci. Yang bersuci itu sholatnya, ya. Itu jadi batal nggak apa-apa, makan nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa. Malah justru mungkin untuk istirahat. Karena nanti Bapak Ibu akan melakukan kegiatan yang berat ketika sampai di Mekah bagi yang gelombang 2. Karena gelombang 2 itu kalau udah pakaian ikhram, udah niat, biasanya dari petugas pembimbing itu ingin segera mengajak Bapak Ibu itu pergi ke haram menyelesaikan umrohnya untuk tawaf, sa'i, dan tahallul. Supaya apa? Supaya larangan ikhram ini menjadi aman, ya. Jamaah begitu ya Pak, ya. Kita udah siap-siap, jangan lama-lama. Biasanya nanti segera diajak aja ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan umrohnya. Nah, untuk gelombang 1 gimana? Gelombang 1 sama. Gelombang 1 Bapak Ibu nanti ya saya harapkan untuk tetap dalam menjaga kondisi di pesawat, ya, banyak berzikir, berdoa, bisa baca Quran, atau banyak istirahat saja. Karena biasanya ketika datang ke Madinah, nanti begitu turun di bandara Amir Mahmud bin Abdul Aziz itu, kemudian Bapak Ibu langsung akan dijemput oleh bis untuk menuju ke hotel di sekitar Madinah, ya, itu kan. Dan biasanya karena di Madinah itu adalah andalannya itu untuk bisa melakukan sholat di Masjid Nabawi, ya, maka kemudian biasanya jamaah itu suruh istirahat itu males Pak. Sampai itu ya maunya sudah segera ada adzan pergi ke masjid. Dan insya Allah kalau di Madinah itu masjidnya dekat. Ya, dekat. Karena beri kesempatan Bapak Ibu satu untuk bisa ibadah di Masjid Nabawi yang Rasulullah mengatakan itu 1000 kali lipat dibandingkan sholat di Indonesia. Bapak Ibu sholat duha sekali seperti sholat duha 1000 kali di Indonesia. Luar biasa, ya. Itu belum lagi kalau Bapak Ibu bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, man jahajjan ilal Mekah tsumma qasadani wa fi masjidi faqad hajjatani mabrurutani. Ya, siapa yang pergi haji ke Mekah kemudian datang kepadaku mengunjungi aku, kalau sekarang ya ziarah ke makamku dan sholat di masjidku, maka sungguh pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji 2 kali. Makanya Bapak Ibu juga ke sana itu, kalau saya membimbing itu Pak, itu biasanya saya suruh perintahkan jamaah itu, kita sekarang di Madinah, di kampungnya Rasulullah, ada makam Rasulullah, maka biasanya saya perintahkan jamaah itu untuk memperbanyak baca sholawat. Di sana biar menunjukkan rasa cinta pada Nabi. Iya, saya selalu tak share, ayo Bapak Ibu kita itu target berapa ribu kita baca sholawat mumpung kita berada di kampung Rasulullah. Begitu. Jadi begitu impian jamaah. Makanya
Disebut Haromain itu adalah 2 kota yang dimuliakan. Itu memang satu paket. Kalau orang tidak ada undur syar'i, sebenarnya ketika datang ke Mekah itu harus ke Madinah. Nah, jadi jangan sampai kita kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur yang syar'i, ya itu kemudian kita ambil tanazul. Tanazul itu memang harus diperbolehkan, tapi ketika nanti sudah kepepet ya begitu. Sebelumnya pokoknya usahakan namanya aja ke Mekah untuk haji, nah, kemudian ke Madinah itu satu untuk mengunjungi Rasul dan sholat di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau di Mekah sudah jelas Pak. Di Mekah itu ya impian, karena sekali ibadah sholat di sana itu 100.000 kali dibandingkan sholat di Indonesia. 100.000 kali Pak Yu. 100.000 kali itu kalau di Indonesia berapa tahun? Banyak banget ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu di Masjid Haram itu 100.000 kali kebaikan kita itu dilipat gandakan. Ya. Makanya 100.000 kali itu Bapak Ibu itu sama dengan kita beribadah di Indonesia selama 273 atau 4 tahun. Jadi kita sholat sekali di sana itu seperti sholat di Indonesia itu sebanyak 273 atau bahkan 4 tahun. Apa ada yang nyampe usia seperti itu? Enggak ada. Makanya Rasulullah tidak berlebihan kalau akhirnya mengatakan, kullu umat yadkhul jannah, umat akan masuk surga. Al-hajjul mabrur la yasaul jannah illa jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Rasulullah tahu kok bahwa di sana itu kebaikannya itu dilipat gandakan. Nah, ini maka Bapak Ibu, jadi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, tapi Bapak Ibu sekali lagi bahwa Bapak Ibu tetap harus melewati yang namanya berada di pesawat. Mungkin itu Pak pengantar kami. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Maskur, sudah gamblang sekali tadi menjelaskan. Barangkali bisa dibuka chatnya Mas untuk ada beberapa pertanyaan mungkin dari peserta. Kalau ini Pak ya, kemarin kan Bapak sebagai pembimbing ibadah nih. Kemarin ada fast track gitu ya Pak ya. Ya fast track itu seperti apa Pak? Biar nanti jamaah lebih tahu. Jadi fast track itu adalah layanan yang mempercepat proses keberangkatan jamaah haji di bandara. Oh gitu. Di Indonesia. Jadi kalau dulu orang haji itu pemeriksaan dokumen-dokumen masuk turun dari bandara ada pemeriksaan Pak. Dokumen itu mungkin termasuk harus paspornya, kemudian visanya, kemudian harus foto macam-macam. Nah, sekarang ini dengan fast track ini pelayanan itu dilakukan di Indonesia. Maka dipercepat di Indonesia. Jadi lebih mudah ya pelayanannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah antri di bandara setelah turun, tapi cukup di Indonesia. Petugasnya imigrasi Arab Saudi didatangkan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, sehingga begitu Bapak Ibu nanti turun di bandara di Arab Saudi, baik di Jeddah maupun di Madinah, itu langsung turun, langsung naik bis, langsung diberangkatkan, diantar ke pemondokan atau ke hotelnya masing-masing untuk beristirahat. Itu Bapak Ibu. Berarti sudah ya Pak jamaah lebih cepat istirahatnya tidak kalau dulu kan berjam-jam Pak kalau dulu kita itu turun pesawat sudah dalam keadaan capek, tapi kemudian di bandara sampai 2-5 jam pada antri, pada tiduran di bandara, hanya menunggu giliran untuk bisa diperiksa tentang paspor itu, dokumen-dokumen itu. Ada pertanyaan Pak Yu mungkin yang terkait dengan materi pada siang sore hari ini. Mungkin sambil menunggu Pak Nje. Kalau gelombang kedua tadi di awal mungkin agak internet agak trouble, jadi belum terdengar sama jamaah. Untuk gelombang kedua itu sudah berpakaian ihram ya Bapak ketika berangkat atau naik pesawat atau seperti apa Pak?
Jadi Bapak Ibu nanti karena Jogja itu biasanya ya separuh gelombang 2 ya Pak ya. Kebanyakan gelombang 2. Jadi Bapak Ibu saja nanti berada di gelombang 2. Jadi ketika di berangkat yang gelombang 2 itu, Bapak Ibu ketika mau berangkat dari embarkasi Solo, Ndono Udan, saya harapkan satu mandi keramas dulu, mandi besar. Nah, itu. Kemudian biasanya karena nanti ribet, bapak-bapak itu Bapak Ibu pakai pakaian ihram itu sejak di embarkasi di Ndono Udan gitu. Jadi itu sudah wudu dulu, sudah mandi dulu, kemudian Bapak juga disunahkan sebelum ihram kan untuk membersihkan bulu-bulu, Pak. Nah, ini sepele tapi untuk haji jangan disepeleke ya. Jadi Bapak Ibu haji itu yang sempurna, sesempurna mungkin gitu ya. Ya bersihkan bulu-bulu, kuku diketok, dipotongi gitu. Nah, nanti kemudian pakai pakaian ihram. Walaupun belum niat ihram, tapi persiapan gelombang 2 itu sudah di embarkasi Ndono Udan biasanya sudah pada pakai pakaian ihram. Walaupun masih pakai celana, Pak. Pakai celana ya karena nanti di pesawat karena mungkin ribet, mungkin dingin. Nah, makanya kalau pakai pakaian ihram sudah nanti tidak di embarkasi itu nanti begitu mendekati mikot ya lam-lam itu biasanya itu sudah enak tinggal lepas aja. Celana, tapi kalau pakai di pesawat nanti punya ribet karena pesawatnya dalam keadaan berjalan. Nah, itu. Dan tempatnya mungkin sempit nih Pak. Ya, kalau tempatnya sempit. Ya, tidak di tempat yang terbuka karena tidak mungkin dilakukan di kamar mandi. Juga saya berpesan bagi Bapak Ibu yang sudah pakai pakaian ihram itu kalau ke kamar kecil hati-hati ya, karena namanya kita pakai pakaian ihram itu bukan nanti biasanya juga dipakai untuk sholat, sehingga ketika kamar kecil, buang air besar ya saya harapkan betul-betul dijaga kesuciannya. Nah ini Pak, jadi yang main plusnya di sini Pak ya. Dan penggunaan fasilitas di pesawat itu jangan malu bertanya pada pramugari gitu Pak ya, karena ada yang berbeda-beda ya. Bapak Ibu kalau di pesawat itu mau ke kamar kecil atau mau apa, bilang saja kepada pramugari. Pramugari insya Allah ramah-ramah di situ ya. Jadi dan sekali kita sampaikan tadi, kalau kita sudah merasa mau kencing, segera saja. Ya, jangan menunggu kalau sudah betul-betul terasa gitu, jangan. Jadi begitu sudah mulai terasa bilang saja langsung ke kamar mandi. Karena biasanya jamaah haji itu Pak, itu njut apa ya? Begitu ada yang satu antri kamar mandi, lainnya ikut-ikutan. Jadi antri di kamar mandi. Di antri banyak banget dan biasanya itu akan mengganggu stabilitas pesawat. Maka kemudian pesawat akan goyang, kemudian biasanya dari kru pesawat akan mengumumkan Bapak Ibu untuk duduk. Makanya Bapak Ibu saya harapkan ya satu ya kalau mau terasa kencing ya segera saja nggak apa-apa, tidak harus menunggu temannya ya. Kalau memang sepuh ya mohon ya diantar ya, diantar. Bapak Ibu nggak usah takut, di situ ada petugas kok. Dan petugas itu siap ya Pak ya, petugas itu siap untuk mengantar Bapak Ibu. Ada yang kurang sehat, ada agak pusing, jangan diampet, jangan diam saja. Begitu. Pokoknya segera bilang karena nanti ada yang namanya TKHI. Ya, tim Kesehatan Haji Indonesia atau 3HD ya, tim kesehatan haji daerah. Bapak Ibu nggak usah khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti satu kloter itu akan banyak yang siap melayani. Ada petugas, ada TPHI, ketua kloter, ada TPIHI, pembimbing ibadah, kemudian ada dokter, kemudian ada perawat. Ya, itu siap melayani Bapak Ibu selama di penerbangan. Jadi di pesawat sudah didampingi oleh petugas. Terus ini Pak, mungkin ada kemarin itu ada kekhawatiran jamaah turun di bandara Amma misalnya di Madinah. Itu kan semua serba bahasa Arab atau bahasa Inggris. Di sana sudah ada petugas Arab Saudi yang menjemput atau mengarahkan gitu nggih Pak nggih? Iya. Nggih. Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Indonesia itu dalam pelayanan haji itu luar biasa. Iya Pak ya. Jadi di bandara itu juga nanti akan banyak orang Indonesia, petugas Indonesia yang disiapkan di sana, yang pandai bahasa Arab itu banyak. Bapak nggak usah khawatir. Jadi begitu Bapak Ibu turun nanti di bandara, baik di Jeddah maupun di
Madinah itu nanti di sana sudah ada petugas haji Indonesia pakai pakaian seragam. Bapak Ibu itu sudahlah mikir jalan tertib saja, nanti barang-barang itu nanti akan sudah dikoordinir oleh petugas. Oh, gitu, jadi tidak repot lagi. Iya, Bapak Ibu diarahkan. Bahkan bis sudah siap di situ dengan ada petugasnya juga. Nggak usah khawatir dengan ketidakmampuan berbahasa Arab, karena insya Allah Indonesia sudah menyiapkan petugas di berbagai lini. Terutama di bandara itu nanti sudah ada rutenya, ini Indonesia ke sini, bisnya sudah disiapkan seperti itu, Pak. Iya, sudah. Pokoknya di situ siap komplit ya. Ada yang bagian transportasi ada, kesehatan pun ada di situ. Bahkan nanti Bapak Ibu untuk yang difabel atau yang sudah lansia itu insya Allah Arab Saudi dan Indonesia sudah sepakat pasti akan didahulukan. Sudah ada petugas khusus yang akan mengangkut dengan kursinya, mendorong kursi itu sudah ada. Pokoknya haji Indonesia itu haji yang dimanja. Jamaah haji yang dimanja itu dari Indonesia itu. Pemerintah luar biasa manjanya, Pak, begitu. Jadi gitu, Pak. Matur nuwun. Dari chat mungkin ada pertanyaan, Pak, dari jamaah. Tidak ada, Nji. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Monggo Bapak Ibu peserta Zoom pada siang hari ini kalau mau ada suatu hal yang mau ditanyakan, monggo disilahkan. Sedikit informasi, insya Allah jamaah haji Indonesia itu akan diberangkatkan kloter 1 pada 1 Mei 2025 ini, Bapak. Mudah-mudahan SOC termasuk yang di 1 Mei. Dari chat Pak Yu nggak ada. Yang penting Bapak Ibu mungkin yang sudah naik pesawat itu biasa dengan kondisi pesawat. Tapi yang belum itu tidak usah khawatir ya, karena di situ pesawat itu akan ada satu kloter, ada petugas, ada medis dan lain sebagainya. Dan pesawat itu sudah dicharter untuk mengangkut Bapak Ibu dari bandara masih di Solo, Pak, yang masih di Solo, di Adi Sumarmo sampai ke Arab Saudi. Gak usah bawa makan banyak-banyak juga gitu. Dan aturan-aturan di pesawat mohon ditaati ya. Harus berapa persen yang harus bisa bawa minuman karena memang nanti di Bapak Ibu sebelum berangkat itu semua mineral yang dibawa itu disuruh pasti akan diperiksa, Pak, ya. Jadi kan ini, Pak, di pesawat itu kan lama nih, Pak, sekitar 10 jam. Nah, nanti akan mendapatkan fasilitas daharan, minuman gitu, betul, Pak, itu, Pak, untuk jamaah haji, Pak. Bapak Ibu, jadi insya Allah nanti di pesawat Bapak Ibu juga sudah disiapkan minuman ya. Kemudian juga makanan ada, kemudian snack juga ada. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu khawatir, nggih. Iya, biasanya sekali makan 2 snack ya, Pak, ya. Sekali makan. atau 2 makan 1 snack ya. Itu sekali. Unjukannya juga bermacam-macam ya, Pak, nggih. Bisa milih nggih. Milih. Tapi fasilitas. Tapi ya Bapak Ibu jangan milih yang mikirnya hanya enak saja ya. Jadi minuman yang netral-netral saja. Jadi supaya nanti tidak ada gangguan kesehatan begitu. Jadi mumpung ditawari oleh pramugari mau minum apa, teh, susu, kopi apa, Bapak kita minuman yang aneh-aneh ya. Kalau saya cukup putih hangat sudah cukup. Hangat ada, terus dingin juga ada, terus makanannya insya Allah hangat-hangat nggih. Iya. Monggo nanti kalau di pesawat itu di dahar saja nggih, Pak, nggih. Iya, di dahar saja. Makanan yang diberikan di pesawat harapkan Bapak Ibu didahar langsung saja. Karena nanti tidak lama akan diputar lagi, dikelilingi untuk diambil
bungkus-bungkusnya itu. Nggak usah khawatir untuk bekal di hotel. Nggak usah Bapak Ibu. Nanti di hotel dikasih Wah, lagi. di Pak, hotel itu udah melimpah. Yeah. Jadi kalau masalah konsumsi, Indonesia itu hajinya luar biasa. Bapak Ibu nggak usah khawatir masalah makanan. Makanya ya kopernya nggak usah yang berat-berat. Nah, diisi aja. Karena nanti masalah makanan itu insya Allah di Arab Saudi itu makmur ya. Ini kita bisa Indonesia yang menyiapkan makan 3 kali, minum juga melimpah. Bahkan kemarin tiap kamar itu ada yam-yam Pak ya. Oh, Iya, tiap kamar tuh kasih yam-yam asli. Itu setiap itu satu prak itu ya. Karton itu Pak. Ya, itu per jamaah. Jadi air mineral itu luar biasa Pak. Kalau dulu kan problem kita itu kan kurang minum karena air itu beli kemudian tidak tersedia di hotel, ada galon tapi tidak mencukupi. Sekarang ini Masya Allah, pengalaman kami kemarin itu di hotel itu kita mau buat mie disediakan di situ Pak. Dispenser itu siap 24 jam dengan airnya melimpah. Jadi kalau mau kita masak-masak membuat mie itu ya nggak apa-apa sih karena tersedia di situ. Nah, jadi Bapak Ibu pokoknya yang penting dijaga kesehatan. Kesehatan makanya juga diatur. Dan nanti di sana fokus beribadah, ya, fokus beribadah. Gitu. Demikian Bapak Ibu, kalau sudah ada yang ditanyakan, kalau gimana Pak Yu? Tidak ada ya. Barangkali waktu tinggal 5 menit lagi, tapi karena sudah tidak ada pertanyaan. Oh ini Bapak, terkait dengan kepulangan mungkin ya. Kepulangan ketika dari hotel untuk gelombang 1 itu pulangnya lewat mana, gelombang 2 pulangnya lewat mana. Nah, rotasinya seperti apa Bapak? Terus nanti setelah sampai Indonesia bagaimana gitu. Nggih. Untuk gelombang 1 itu berangkatnya dari Indonesia ke Madinah. Gelombang 1 ya. Tapi pulangnya nanti tidak kembali ke Madinah tapi dari Mekah itu langsung ke Jeddah. Jadi Bapak Ibu, jadi insya Allah kita itu hemat tenaga. Jadi berangkatnya dari Madinah, pulangnya lewat Jeddah. Tapi yang gelombang 2 ya, gelombang 2 itu datang dari Indonesia berangkat menuju ke Bandara Jeddah. Ya, King Abdul Aziz. Nanti pulangnya lewat Madinah di Bandara Amir Mahmud bin Abdul Aziz di Madinah. Jadi itu memang sudah dibuat seperti itu ya. Jadi supaya Bapak Ibu juga nanti tidak terlalu capek ya. Kalau dulu enggak, dulu berangkat menuju ke Jeddah, pulang dari Madinah ke Jeddah lagi itu baru pulang. Tapi sekarang alhamdulillah itu pelayanannya luar biasa. Itu kemudian nanti pulang juga kayak gitu dan mungkin proses kepulangan juga sama kondisi di pesawat. Bapak Ibu, tapi biasanya kalau udah pulang tuh mereka udah senang Pak, udah senang capek sehingga waktu banyak untuk istirahat begitu gitu. Sudah bisa melaksanakan itu perasaannya udah plong ya. Nanti setelah turun dari bandara misalnya Jogja itu kan biasanya SOC di Solo ya Pak ya, tahun kemarin ya. Itu terus ke asrama haji gitu ya Pak ya. Ya. Nanti Bapak Ibu, nanti kalau pas pemulangan sama. Jadi nanti turunnya di Bandara Solo Adi Sumarmo. Ya nanti begitu Bapak Ibu turun juga insya Allah sudah siap dijemput, disiapkan armada, ya kemudian juga ambulan bagi yang membutuhkan, termasuk Bapak Ibu nanti akan didahulukan yang memang berkebutuhan khusus. Jadi itu, tapi sekali lagi ya Pak Ibu, biasanya pulang itu problemnya itu di barang bawaan Pak. Oleh-oleh gitu. Oleh-oleh. Jadi Bapak Ibu, pesanan tolong kita jangan sampai sering ada kasus ada larangan misalkan harus bawa ini minuman misalkan begitu, atau jam-jam terlalu banyak, atau nanti ada
ya ada safe di sana, ada pemeriksaan banyak yang kemudian harus disita. Nah, itu makanya Bapak Ibu ndak usah mikir-mikir yang kayak gitu. Cukuplah ya beli di Indonesia juga banyak kok Pak. Enggak usah pusat oleh-oleh juga sama saja. Kalau tamunya banyak ya beli di Indonesia saja. Oleh-oleh di Indonesia juga banyak. Jadi pokoknya jangan sampai memberatkan. Kok ndak nek guyonannya itu begini Pak, wong kaji kok ngapusi gitu. Ya sudah, pokoknya kita oleh-oleh Bapak Ibu apa tanya? Oleh-olehnya adalah iman, amal soleh, ketakwaan. Itu saya pikir itu harus menjadi motivasi kita gitu. Bapak Ibu oleh-oleh apa? Oleh Bapak itu insya Allah Bapak mabrur, doa, kamu udah tak doakan semua. Oleh saya insya Allah aku diampuni oleh Allah. Itulah oleh yang saya pikir diharapkan oleh keluarga. Gitu. Kalau kurma di Indonesia juga banyak. Dan juga sama dari sana juga. Iya sama. Tapi kalau misalkan mau beli juga boleh, tapi jangan banyak. Karena kopernya aja. Sekarang kan itu ya Pak ya. Sudah ukuran ya 32 kilo ya, itu Pak. 32 kilo ya, dan itu tidak bisa mengembang lagi. Kalau dulu kan kopernya dari kain itu kata orang kopernya pada hamil gitu ya. Karena dipaksakan barangnya itu ya, Bapak Ibu juga nanti ketika ngemas koper juga hati-hati ya, diikuti aturan ya. Tidak aturan. Jadi tidak boleh diikat-ikat ya Pak ya. Itu begitu ya. Itu malah mencurigakan begitu. Jadi biasa saja. Kemudian berat isinya juga harus terpenuhi. Masuk berangkat kayak gitu nggak usah terlalu berat karena kebutuhan kita juga di Arab Saudi itu juga banyak, kita belajar di sana juga nggak usah masak. Sekarang nggak boleh masak, pokoknya jamaah Indonesia itu tidak, sekarang sudah dikasih konsumsi 3 kali makan. Itu supaya apa? Supaya tidak menjadi alasan jamaah itu ketika disuruh ke haram alasannya saya jadwal masak. Dulu gitu. Jadi dulu tuh orang dulu tuh makanya sebenarnya hajinya haji tamatuk Pak. Sebenarnya turu mangan karo ngantuk. Karena disuruh ke haram itu alasannya dari maaf Pak saya lagi giliran jadwal masak. Jangan. Ya, makanya sekarang fokus ibadah. Semua makanan sudah disiapkan. Semua petugas juga sudah siap melayani jamaah terutama di bandara itu Nanti ada petugas khusus bandara seperti itu Pak. Ada. Non-kloter itu 24 jam standby di Bandara Amma maupun di Bandara Jeddah. Saya rasa demikian Bapak. Yang disampaikan sudah sangat gamblang sekali, tidak perlu kami rangkum. Berhubung waktunya juga sudah habis, kami dari bidang PHU mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Maskur Azhari MA yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini, dan kami mohon maaf kepada seluruh peserta Zoom meeting BIMSIK angkatan ke-13 pada siang hari ini. Kalau ada kekurangan maupun kesalahan, mungkin ketidaksempurnaan peralatan pada siang hari ini menjadikan kendala, harus pindah ke YouTube dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami seluruh tim pada siang hari ini mohon undur diri. Sekali lagi jangan lupa untuk Jumat depan Bapak Ibu semua akan ada BIMSIK menjaga kesehatan atau kebugaran jamaah haji dan tip tetap bugar selama di pesawat maupun di Arab Saudi yang akan disampaikan oleh Dr. Tejo Katon MPAMM. Saya rasa demikian ya Pak Nji. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.